eee, betul sekali ya, ini menjadi satu hal yang perlu kita cermati dan kita implementasikan nilai akuntabilitas ini, terutama dalam hal, publikasi dan juga, riset. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya persilahkan Ibu Dian Miftahul-Laili, MAP, untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang, Prof. Perkenalkan, saya Yaen, saya dari Universitas Jember. Saya mengajar di mata kuliah di Prodi Administrasi Publik. Saya tertarik ya, Prof, dengan cerita Prof tadi yang di usia 61 tahun, tapi masih semangat menulis, kayak gitu, seperti itu. Jadi, pertanyaan saya terkait dengan kompeten, Prof. Kami tertarik untuk mengetahui bagaimana sih apa, dalam memastikan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan BRIN tersendiri. Melihat, Prof tadi di usia yang senior masih aktif menulis, sedangkan, tadi Prof juga menyampaikan kenapa kok masih ambis menulis padahal kan, usianya kan sudah 4E seperti itu. Nah kemudian, selain itu kalau di dunia dosen itu kan syarat sebagai, eee, pengeluaran apa tuh Serdos itu kan biasanya kan dari BKD-nya. Jadi kalau profesor wajib, 1 Scopus. Bagaimana sih Prof kalau di lingkungan BRIN? Dari nilai kompetennya itu seperti apa orang, di instansi BRIN-nya? Seperti itu Prof, terima kasih. Terima kasih Mbak Yaen. Eee, ini jadi ingat suar-suirnya Jember ini saya. Dan, almarhum, OB saya itu salah satu profesor sempat jadi dekan Fakultas Ekonomi Jember, Sarwedi. Jadi saya ada ikatan lah dengan Jember. Jadi, kalau selevel saya, profesor riset di BRIN itu kami, eee, sudah ditargetkan ya. Jadi kalau saya itu harus publikasi Q1, kuartil 1, tidak kuartil 2, tidak kuartil 3, apalagi kuartil 4. Ini yang membedakan dengan perguruan tinggi. Profesor perguruan tinggi mungkin tidak harus kuartil 1, tapi kalau di BRIN harus kuartil 1 dan ini, dan either kalau tidak first author, ya corresponding author. Itu satu. Yang kedua, saya harus menghasilkan kekayaan intelektual. Satu, bisa meskipun draft, paten, sederhana, boleh. Dan kita kan ada berapa sih, saya nggak tahu, 7 jenis KI ya. Hak cipta, merek, Merek varietas, info geografis, geografis, berikut eh, apa dulu? apalagi apalah. Nah, itu sesuai dengan tusi peneliti. Tapi eh, tahun kemarin untuk penilaian kalau di dosen itu BKD, saya ada 4 publikasi, 3 Q1, 1 Q2, 1 draft paten, kemudian kami harus ada dana eksternal. Ini yang membedakan. Saya harus mendapatkan dana eksternal kompetitif, pokoknya harus di luar BRIN, minimal 100. Tahun 2025 saya lolos karena saya dapat 141 juta. Kemudian saya harus membimbing entah itu S1, S2, S3. Saya dulu untuk penilaian 2025 saya membimbing 2 S3, kemudian 1 S2 dan 1 S1. Kemudian apa lagi ya? Rasanya sih itu sih. Satu lagi maaf, yaitu diseminasi. Saya harus bicara presentasi di
luar BRIN, tapi alhamdulillah saya selalu sebagai speaker, keynote speaker, bukan yang daftar membayar, tapi saya yang dibayar. Jadi saya malah dapat honor dari itu. Kemarin saya ada berapa ya, 3, 3 atau 4. Jadi dosen tamu di ITB, jadi pembicara internasional seminar di Malaysia, kemudian pembicara tentang biodiversitas tingkat ASEAN di Jakarta. Semuanya dapat honor itu, bukan saya yang daftar. Jadi kalau Anda masih nanti bicara bayar, saya sudah levelnya dibayar. Jadi itu Mbak, jadi Anda bisa bayangkan beratnya menjadi profesor riset di BRIN, tapi saya senang karena ini fair. Saya melihat, maaf ini ya, profesor di perguruan tinggi itu masih terlalu dimanja, dipuja-puja. Kalau di BRIN, profesor riset tidak memenuhi kewajiban yang sudah ditetapkan, maka tunjangan kinerjanya dipotong 10-40%. Anda bisa bayangkan, ini bisa menimbulkan instability ya, ketidakstabilitas di dalam rumah tangga guru besar atau profesor kalau dapat potongan. Tapi saya alhamdulillah 100%. Jadi selama di BRIN 4 tahun saya selalu mendapatkan tunjangan kinerja 100%. Demikian.